Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, saya Ramli, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa dengan nomor induk mahasiswa 10202510221. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Idiraya Kabupaten Aceh Timur kelas 8 semester 2 dengan materi pengertian jual beli dan praktiknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Doa. Baik, terima kasih. Untuk hari ini Bapak mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Mutia, ada kabar? Baik, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, ya, lagu Garuda Pancasila. Kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila. rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Allahu Akbar. Iya, baik. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru, yaitu tentang pengertian jual beli dan praktiknya. Ya, baik, sebelumnya apa itu jual beli? Timbal balik. Jual beli itu apa? Hubungan timbal balik antara pedagang dan pembeli. Antara ada pedagang dan ada pembeli. Baik, kita saksikan sebuah video ya. Jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari
kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Ada yang bertanya? Kalau enggak, ini ada tugas yang akan kalian kerjakan. Ada 5 soal ya. Nah, ini tolong dikerjakan. Ini kelompok A ya. Kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok E. Ada 6 kelompok ya. Baik. Ini ditulis ya. Diisi kelompok ini kelompok A. Ditulis. Ini kelompok B ya. Ada. Ini kelompok C ya. Kelompok D. Nanti semua ketua kelompok kami minta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan dikerjakan.
Kerjakan terus. Ya, dikerjakan terus ya. Ya. Nah, diskusi dengan kawan-kawan. Bagaimana, ada yang kesulitan? Aman ya? Iya. Iya, iya. Sudah. Kelompok A yang mana, Pak? Yang B? C? Yang D? Sudah. Yang E? F? Oke. Baik, sekarang saya persilakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari kelompok A. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Cinta Diana. Nanti kalian berdiri. Habis itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin presentasikan hasil pekerjaan saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Cinta Nia Azimah Ramadana. Nama saya Henry Raja. Nama saya Risha Syafii. Nama saya Nurani. Nama saya Kamila. Pada hari ini, dengan materi pembelajaran jual beli bab 9, saya akan membacakan persoalan nomor 1. Dalam bahasa Indonesia, kata hutang piutang digunakan secara luas. Sedangkan di dalam bahasa Arab, ada hutang, piutang, dain, dan qard. Jawabannya adalah perbedaan antara hutang, piutang dalam bahasa Indonesia beristilah dain dan qard. Dalam bahasa Arab, dain yaitu meliputi konsep hutang namun cakupnya lebih luas. Sedangkan qard istilah khusus digunakan untuk menggambarkan pinjaman uang tanpa bunga dalam Islam. Selanjutnya, soal nomor 2. Manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi ini, terjadilah transaksi tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya. Islam kemudian mengatur berbagai transaksi itu dalam fikih muamalah. Jawabannya adalah transaksi perlu diatur dalam fikih muamalah karena transaksi ekonomi dan sosial diatur dalam rukun syariah. Selanjutnya, soal nomor 3. Akad dalam transaksi jual beli dan hutang piutang memiliki fungsi untuk memperjelas kesepakatan antara dua belah pihak yang saling bertransaksi. Jelaskan hikmah adanya akad dalam transaksi tersebut. Jawabannya adalah memastikan bahwa transaksi berjalan dengan sah, adil, dan terhindar dari berbagai bentuk kebatilan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat, Yadi membeli seragam sekolah dari sebuah toko. Sesampainya di rumah, ternyata Yadi menemukan ada jahitan yang tidak sempurna di bagian ketiak baju, sehingga tampak berlubang. Bagaimanakah fikih muamalah menyelesaikan persoalan ini? Jawabannya, menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam hubungan antar manusia, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan transaksi. Dan soalan yang terakhir, suatu ketika Siti mendapatkan kiriman video di media sosial tentang seorang ulama yang mengharamkan bunga bank. Menurut ulama itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan.
Di video itu juga dijelaskan tentang berbagai bahaya riba yang mengerikan. Siti menjadi takut akibat menjelaskan di dalam video itu. Padahal selama ini Siti memiliki pinjaman di bank untuk modal usaha membuka warung makanan yang selama ini menjadi mata pencariannya. Siti pun menjadi bingung untuk menentukan sikap. Bagaimana pendapat kalian tentang persoalan ini? Saran seperti apakah yang bisa kalian sampaikan kepada Siti? Jawabannya, diharapkan orang tua bisa membimbing kegiatan belajar siswa di rumah dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok A. Selanjutnya kami mintakan untuk mempresentasikan hasil kerja yang tadi oleh kelompok B. Silahkan. Ini terus. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi tentang muamalah dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Curika Humaira. Saya Melda Safira. Nama saya Melina Fitri. Nama saya Fitri. Langsung kita masuk ke soal ya. Yang pertama, perbedaan antara hutang piutang dalam bahasa Indonesia dan istilah-istilah dain dan qard dalam bahasa Arab adalah: yang pertama kita bahas dalam bahasa Indonesia dulu. Istilah hutang piutang dalam bahasa Indonesia ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kewajiban seseorang untuk membayar uang kepada pihak lain yang telah memberikan pinjaman atau barang secara kredit. Dalam dain, dalam bahasa Arab juga meliputi konsep hutang. Namun cakupannya lebih luas. Selain hutang uang, dain juga mencakup kewajiban-kewajiban lain seperti janji, amanah, atau pembayaran yang harus dilakukan di masa depan. Qard adalah istilah yang secara khusus digunakan untuk menggambarkan pinjaman uang tanpa bunga dalam Islam. Hal tersebut adalah bentuk pinjaman yang diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun dari peminjam. Yang soal kedua, manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi ini terjadilah transaksi tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya. Islam kemudian mengatur berbagai transaksi itu dalam fikih muamalah. Pertanyaannya, mengapa transaksi-transaksi itu perlu diatur dalam fikih muamalah? Alasannya, karena transaksi ekonomi dan sosial diatur dalam hukum syariah. Soal yang ketiga, akad dalam transaksi jual-beli dan hutang-piutang memiliki fungsi untuk memperjelas kesepakatan antara dua belah pihak yang saling bertransaksi. Pertanyaannya, jelaskan hikmah adanya akad dalam transaksi tersebut. Jadi hikmah adanya akad itu untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan sah, adil, dan terhindar dari berbagai bentuk kebatilan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Nomor 4, Yadi membeli seragam sekolah dari sebuah toko. Sesampainya di rumah, ternyata Yadi menemukan ada jahitan yang tidak sempurna di bagian ketiak baju, sehingga tampak berlubang. Bagaimana fikih muamalah yang untuk menyelesaikan persoalan ini? Cara itu dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam dalam hubungan antar manusia, yaitu harus ada yang namanya perjanjian akad atau persetujuan. Karena atau dengan kata lain, dia harus melakukan transaksi itu dengan suka sama suka atau sama-sama ridha, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan transaksi. Bisa kita contohkan ketika kita ada seorang ibu, dia membeli baju untuk anaknya. Ternyata baju itu kekecilan. Nah, sebelum membeli baju itu, dia melakukan akad atau persetujuan dengan si penjual ini. Dia mengatakan, ini seandainya baju yang saya beli untuk anak saya ini kekecilan, apa yang harus saya lakukan?
Terus si penjual itu menjawab, ibu bisa membawa kembali baju itu ke sini dan menukarkan dengan nomor yang lain. Itu contohnya. Nomor 5, suatu ketika Siti mendapatkan kiriman video di media sosial tentang seorang ulama yang mengharamkan bunga bank. Menurut ulama itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Di video itu juga dijelaskan tentang berbagai bahaya riba yang mengerikan. Siti menjadi takut akibat penjelasan di dalam video itu. Padahal selama ini Siti memiliki pinjaman di bank untuk modal usaha membuka warung makan yang selama ini menjadi mata pencariannya. Siti pun menjadi bingung untuk menentukan sikap. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang persoalan ini? Saran seperti apakah yang bisa kalian sampaikan kepada Siti? Karena ini sudah terjadi ya. Karena sebelum dia melihat video ulama yang tersebar ini, tentang ulama ini mengatakan bahwa riba itu bahwa pinjaman bank itu pinjaman bank itu kan memiliki bunga, itu termasuk riba karena menambah jumlah utangnya. Terus itu kan dia mengatakan haram. Jadi karena dia nggak mengetahui sebelumnya, jadi itu tidak masalah. Jadi saran untuk lakukan oleh Siti ini, dia harus membayar hutang itu secepatnya. Setelah itu dia harus cepat bertaubat, atau dengan kata lain tidak melakukan pinjaman lagi kepada bank karena itu termasuk dalam riba. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mami. Iya, sangat bagus ya. Baik. Seperti baju, ya kan? Memang yang pertama ukurannya nggak pas. Boleh dikembalikan, ditukar. Ditukar, boleh ditukar. Seandainya pada barang lain macam mana? Ya sama juga. Maka dengan catatan nanti seandainya ada rusak dan sebagainya, boleh dikembalikan. Jadi senang sama senang. Pembeli senang, penjual senang. Begitulah dalam Islam, ya. Kalian kan udah tahu apa itu jual beli, ya. Jual beli. Terus kita harus tahu bagaimana syarat dan rukun jual beli. Itu harus tahu. Ya. Baik, untuk materi yang akan datang, ya. Untuk materi yang akan datang, kita lanjutkan dengan materi masih tentang pengertian jual beli dan praktiknya, tapi nanti kita harus tahu syarat dan rukun jual beli. Kita harus tahu semua, ya. Karena dalam Islam ini tidak terlepas dengan jual beli, ya. Apapun barang yang kita perlukan, kita harus membeli. Jadi bagaimana barang yang sah dalam jual beli dalam Islam, ya. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dengan cara berdiskusi. Baik, sekarang kita membuat sebuah rangkuman. Siapa dari kelompok? Iya, silakan. Iya, boleh. Jadi itu pertama pengertian dari jual beli. Jual beli adalah kegiatan memenuhi kebutuhan atau dengan kata lain hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual. Ada syarat-syarat dari jual beli atau transaksi. Syaratnya yang pertama terdapat konsumen atau pembelinya, dan juga terdapat produsen atau penjualnya, dan terdapat bahan yang akan dijual, dan juga terdapat uang. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Baik, ada satu lagi, silakan. Iya, silakan. Muamalah adalah hubungan manusia dalam usaha mendapatkan barang kebutuhannya melalui kegiatan tukar-menukar atau sesuatu yang memberi manfaat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam muamalah, diantaranya jual beli dan utang piutang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan, ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk materi hari ini, karena berhubung waktu pun sudah habis,
Jadi kita padai di sini dulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali dengan masih materi tentang jual beli. Nanti lebih mendalam lagi ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.